Antum masuk dulu biar ana share. Biar ana share di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum masuk Ustaz Akram? Oh, kita ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa zuhrina wa syafi'ina Mustafa wa maulana Rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala sunnatihi ila yaumil qiyamati. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Anak-anak saya, kembali kita berjumpa di pelajaran kita Khulasah Nuril Yaqin fi siratis sayyidil mursalin. Kita lanjutkan bahasan kita. Sudah makan semua? Sudah makan semua? Sudah makan semua? Kita di halaman berapa sekarang? Ibral. Poin ke atau pelajaran ke 10. 7. Benar-benar. 7. Yang ke-7. Safratuhu tsaniyah ila Syam. Qala al-muallifu rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Wa qaddasallahu ruhahu wa jasadah. Wa amaddana bi barakatihi fid darain wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Poin yang ke-7, pelajaran ke-7 anak-anak saya, halaman 10 di kitab. Enggak tahu di kitab antum. Halaman berapa? 11 ya. Safratuhu saniyatu ila Syami. Safratuhu, safarnya. Safarnya siapa? Rasulullah. Qul sallallahu alaihi wasallam. As-saniyatu, yang kedua, ila Syam. Kemana? Ke Syam. Masih ingat yang safarnya Nabi yang pertama? Usia berapa? Usia berapa, Jib? Oh ya, kemarin Jibril tuh dapat hadiah ya. Pak Jib. Mana Jib ya? Astagfirullah, Jib. Ini Jib. Karena kemarin cuma Jibril yang bisa. Bilang apa, Jib? Pak ya. Nanti jangan pakai beli apa-apa. Kayak beli gorengan. Makanya yang lain banget jawab. Masih ingat safarnya Nabi? Usia berapa? Yang pertama? Usia 12, tapi belum ada hadiah ya. 12 tahun. Safar pertama Sayyidina usia 12 tahun. Ingat kejadiannya? Apa kejadian di situ? Apa kejadiannya? Apa? Awan menaungi Rasulullah.
Itu mukjizat Sayyiduna. Beliau dinaungi oleh apa? Awan. Siapa? Hilman. Irfan yang main Fan. Ya, jadi apa tadi saya katakan? Dinaungi oleh apa? Oleh awan. Jadi Rasulullah itu jalan, awannya apa? Ikut di bawah. Kedua, apa lagi? Apa kejadian di situ? Pohon dinaungi oleh apa? Jadi Rasulullah lagi duduk-duduk, lalu salah satu dahan pohon itu, dia apa? Dia mengarah ke pas di atas kepala mulia Sayyidina sallallahu alaihi wasallam. Jadi di atasnya, jadi dinaungi. Tiba-tiba datang gitu. Yang tadinya begini dahannya, tiba-tiba kayak ular. Datang kemana? Ke pas di atas kepala Rasulullah. Itu mukjizat Nabi kita Nabi Muhammad. Apalagi mukjizat Sayyidina? Ada yang tahu? 3. Apalagi ada yang tahu? Apalagi gitu? Al-Quran, pastilah. Al-Quran, apalagi? Apa? Membelah bulan. Kalaulah Nabi Musa alaihi salam, beliau pernah membelah apa? Laut pakai tongkat. Maka Sayyidina belah apa? Bulan. Pakai apa? Pakai tangan. Lebih sakti siapa? Nabi Musa atau Nabi Muhammad? Sayyidina sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah belah bulannya. Tapi itu mukjizat siapa? Mukjizat Rasulullah. Apalagi? Kalau Nabi Musa itu pernah dengan tongkatnya membelah batu, memukul batu, keluar apa? Air. Kalau Rasulullah gimana? Keluar apa? Keluar air, mancur air dari mana? Dari ujung jari jemari Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu mukjizat Nabi. Lebih sakti siapa? Lebih sakti Rasulullah daripada siapa? Nabi Musa. Nabi Musa pakai tongkat, Nabi pakai apa? Pakai tangan. Nabi Sulaiman dulu pernah perang kemudian karena lagi berkecamuk sama musuh, mestinya itu sudah menuju waktu maghrib, sudah mau petang nih Jibril. Tetapi karena kaum muslimin lagi apa? Lagi perang. Nabi Sulaiman bersama umatnya. Akhirnya Allah tarik apa? Kembali matahari agar memenangkan siapa? Orang-orang Islam. Mujizat enggak? Mujizat. Tapi lebih agung Rasulullah. Rasulullah itu ceritanya pernah beliau lagi tidur di pangkuan siapa? Ali bin Abi Thalib. Jadi Sayyidina, beliau lagi meletakkan kepala di atas siapa? Pangkuan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Karena waktu itu Rasulullah lagi capek banget Jibril. Rasulullah apa? Pergi dakwah. Dan dakwahnya Nabi dulu itu pakai apa? Pakai apa? Pakai onta. Ontanya itu kecil pula. Jalannya itu pelan gitu Nabi. Allah capek. Kalau sekarang Ustadz enak. Sekarang kalau Ustadz itu pergi ceramah ya, pakai motor. Apalagi kalau pakai apa? Mobil. Mobilnya sudah AC, masjidnya sudah AC, nanti kamar tempat rehat apa? AC, pulang dakwah juga tidur di kamar ber-AC. Enak Ustadz zaman sekarang itu. Apalagi ada Ustadz, rumahnya kayak istana. Rumahnya kayak istana Allah. Kalau Nabi kita, anak-anak saya, ya Allah, rumah beliau itu apa? Kenapa? Kenapa Rasulullah memilih diri untuk miskin? Berkecukupan. Ada yang tahu? Kalau ini dapat hadiah nih. Masya Allah. Agar orang miskin tidak iri sama siapa? Rasulullah. Nanti ya 5.000. Bagus. Jadi Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih diri untuk berkecukupan agar sahabat-sahabat yang mungkin tidak punya ekonomi itu tidak merasa iri sama Nabi. Karena nggak enak nanti ngelihatnya Nabi jadi pemuka agama tapi paling kaya dari siapa? Tapi boleh nggak orang kaya? Boleh. Tapi kekayaan itu menjadi tempat orang cemburu sama iri dan
dengki. Makanya Nabi menjauhi tempat-tempat seperti itu. Ya bukan nggak boleh, ya boleh saja. Tapi tentu lebih utama ketika seorang pemuka agama itu, nanti kamu juga jadi ustadz, jadi guru, jadi dosen. Jangan terlalu flexing. Ya, jangankan guru, orang bukan guru saja kalau flexing juga ada orang suka nggak? Dikit-dikit liatin mobilnya, dikit-dikit liatin motornya, dikit-dikit liatin makanan. Suka flexing di media. Nanti makan burger cekrek. Apalagi punya istri cantik cekrek gitu. Nih istri gua nih, nikmati istri gua. Waduh. Gitu. Nauzubillah min dzalik. Nauzubillah, ini ada ustadz kayak begitu ya. Istrinya dipampang-pampang istrinya. Makanya kalau ustadz itu lebih bagus istrinya itu ditutup wajahnya, karena biasanya ustadz itu istri-istrinya apa? Cantik. Iya. Kadang-kadang ustadz itu lebih cantik istri daripada siapa? Orang awam. Nah, makanya antum nanti kalau punya istri jangan gitu. Istri itu apa? Dipingit. Istri itu disembunyikan. Istri itu disayang-sayang. Sendiri. Jangan bagi-bagi. Iya. Ya, celaka kamu udah ngaji, udah jadi santri, punya istri nanti Allah ya. Justru apa? Justru memperlihatkan apa? Memperlihatkan istri. Ya, kalaupun kamu nanti nggak jadi guru, makanya istri-istri Rasulullah nutup wajah atau enggak? Nutup wajah atau tidak? Jawab. Yang jelas, nutup wajah atau tidak? Tutup. Sayyidatna Aisyah, beliau itu menutup wajah. Ketika dulu waktu beliau ketinggalan rombongan. Ingat ya? Ketika pernah berpergian, kemudian Sayyidatna karena ada sesuatu yang jatuh, ketinggalan, akhirnya beliau kembali. Akhirnya ketinggalan rombongan dari siapa? Dari Rasulullah. Akhirnya Sayyidatna tertidur di sebuah tempat, agak mendungkur begini ya. Karena beliau apa? Karena beliau menunggu adakah orang yang bisa membantu, menolong. Akhirnya ada satu sahabat ya yang mungkin pernah lihat Sayyidatna lagi masih kecil. Siapa? Sayyidatna Aisyah. Kemudian dilihatnya, makanya apa kata yang melihatnya itu? Kalau bukan dulu aku pernah lihat Aisyah masih kecil, mungkin aku nggak kenal. Tapi karena pernah ngelihat, karena wajah Sayyidatna Aisyah itu apa? Tertutup. Nah, itu dalil bahwa istri-istri Nabi Muhammad itu pakai cadar, tapi bukan cadar yang begini, bukan. Kalau sekarang yang pakai cadar yang begini. Kalau dulu namanya burdah. Jadi cadarnya itu sekaligus dari atas sampai bawah. Makanya dulu ciri-ciri pakaian perempuan itu anak-anak hitam. Makanya disebutkan kalau wanita-wanita Madinah itu keluar, itu kayak burung-burung gagak. Karena apa? Karena hitam semua. Antum lihat tuh kalau akhwat-akhwat ngaji kan, alhamdulillah. Kalau udah bagian akhwat meribut kalian ya. Ya alhamdulillah. Coba lihat kajian-kajian salafi itu. Masya Allah. Kalau akhwatnya itu keluar itu kayak burung apa? Burung gagak, hitam semua. Apalagi yang pakai butterfly namanya? Wah, berkibar-kibar gitu ya. Berkibar-kibar kayak kupu-kupu. Kibar-kibar. Nah, kalau dulu itu jadi langsung apa? Langsung cadar, langsung apa? Langsung pakaian. Jadi nggak kayak cadar zaman sekarang. Kalau zaman sekarang tuh cadar ada yang ditaruh di dalam, yang cadar-cadar ala-ala apa itu? Selebgram. Iya, selebgram. Ada lagi cadar-cadar yang jualan, yang pakai tali gitu ya. Nah, ada lagi namanya cadar bandana, tahu? Kamu harus tahu nanti biar bisa beliin siapa? Istri. Irfan. Bismillah. Nah, jadi apa? Istri-istri Rasulullah itu pakai apa? Pakai cadar. Makanya khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan tutup wajah itu hukumnya apa? Wajib. Dan ini yang paling benar kalau saya ya. Apalagi sekarang zaman fitnah. Pendalilan itu anak-anak saya selalu saya ulang. Pendalilan itu bukan hanya Quran, bukan hanya hadis. Tapi kadang keadaan-keadaan itu dilihat oleh para ulama. Ketika perempuan semakin tersebar fitnah, maka saat itu ketika wajah itu menjadi poros kecantikan, kira-kira nih kamu. Ada perempuan hadap belakang. Tumitnya itu bening, halus, putih.
Dengar? Mulai deh. Mulai ribut kalau bahas-bahas ginian ya. Perempuan hadap mana? Hadap belakang. Dilihat betisnya itu apa? Putih, bening gitu ya. Sampai tulangnya itu apa? Kelihatan, saking beningnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tapi begitu balik-balik nggak ada hidungnya. Nah, balik-balik nggak ada hidungnya. Kira-kira kamu masih mau nggak? Masih mau nggak kira-kira? Gangguan ya Ustaz Akram? Ustaz Akram kayaknya gangguan deh. Enggak. Enggak. Nah, kalau balik-balik kemudian hidungnya nggak ada. Masih mau nggak, Gibran? Enggak ya? Kalaupun mungkin punya badan apa? Sinsek. Oh iya. Apa namanya? Sinsek. Iya, badan bagus. Tapi ada perempuan hadap belakang. Dia tertutup tuh. Nggak ada yang kelihatan, nggak ada apa-apa. Tapi begitu balik, hidung mancung, mata, mata beloh, hitam coklat, Allah. Pipi bak rembulan, Allah. Dagunya belah dua seperti apel, Allah. Hah? Dagu belah dua seperti buah apa? Buah delima. Bibir merah seperti apa? Buah delima. Tapi tadi kamu pas lihat di arah belakang nggak ada ciri-ciri wanita cantik. Mungkin badan melar, ya nggak? Mungkin gemuk. Tapi begitu balik-balik, Allah, wajahnya bak seperti pecahan apa? Rembulan. Kamu jangan tulis pakai surat ini. Dihafalin lagi ya. Nih saya ajarin ya. Saya ajarin nih. Saya ajarin. Saya ajarin ya. Wajahnya bak belahan apa? Belahan rembulan. Rembulan apa? Rembulan purnama. Tanggal berapa? 15. Nanti kalau kamu pergi khidbah, kamu itu bagaikan pecahan rembulan. Tanggal 15 malam Jumat Kliwon. Berarti apa? Berarti menakutkan berarti ya. Kemudian apa? Dagu terbelah seperti buah apa? Buah delima. Bibir merah seperti buah apa? Buah delima. Buah apel lah apa? Terus hidung mancung bagaikan apa? Apaan wortel? Udah kayak Pinocchio dong kalau gitu. Iya. Hidung mancung, kemudian apa? Di atasnya bagaikan cahaya karena saking apa? Beningnya. Allah. Begitu perempuan apa? Makanya perempuan itu apa? Fitnah terbesar laki-laki apa? Perempuan. Dan sentral kecantikan perempuan di mana tadi? Di wajah. Makanya sebagian para ulama mengatakan bahwa wajah perempuan itu aurat, wajib untuk ditutup. Apalagi misalnya ada cewek cantik ini, cantik kamu aja di sini. Kadang-kadang itu kalau ada akhwat, ya kan lewat kan, kemudian dia buka cadar gitu. Semua mata terbelalak menuju apa? Melihat kepadanya. Ada loh perempuan itu kalau dilihat itu semua orang begitu. Apalagi begitu tuh, itu lebih wajib lagi untuk menutup apa? Wah. Nah, Sayyidatuna Aisyah dulu pakai apa? Pakai cadar. Itu Umar bin Al-Khattab, ya Rasulullah. Karena itu tadi, istri Nabi itu cantik kan? Sementara istri Nabi itu untuk kita apa? Ummahat. Dipanggil apa? Ibu. Makanya ketika Sayyidina wafat, istri-istri Rasulullah tidak bisa dinikahi. Karena mereka itu adalah ibu-ibu kita. Tapi gimana coba? Sayyidatuna Aisyah, wafatnya Sayyidatuna Aisyah masih apa? Masih muda. La ilaha illallah. Makanya disuruh tutup wajah oleh Umar bin Khattab. Makanya turun di dalam surat An-Nur itu, nanti kamu baca itu. Makanya para ulama mewajibkan apa? Menutup wajah bagi perempuan. Apalagi yang cantik-cantik itu. Ya, apalagi cantik-cantik. Ya. Nanti kita adakan
pondok akhwat ya. Iya. Nanti kalau ada pondok akhwat kayaknya Dafa balik lagi mondok kayaknya. Nggak jadi dia nggak jadi keluar pondok. Apa tadi saya katakan? Nah jadi kok kita ke sana ya? Tadi apa sih jawaban kita? Kok kita ke sana ya? Bentar. Hah? Kemana kita gitu? Safarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Udah selesai dulu untuk para akhwat. Selesai dulu. Safarnya Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang keberapa? Yang kedua. Oh iya, tadi kita sebut mukjizat Nabi. Pertama tadi apa? Bisa mengeluarkan air dari apa? Dari tangan, mancur. Siapa yang mau minum? Brrr, gitu. Tangannya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dulu Nabi Musa pakai apa? Pakai tongkat. Ini nggak perlu pakai tongkat, udah kayak keran itu ngalir. Orang minum. Curahan rahmat tangan Sayyidina. Apalagi mukjizat Rasulullah? Tadi udah belah bulan, sudah tadi belah bulan. Apalagi? Apa? Memerah susu kambing. Ya, bagus. Termasuk itu. Ketika Sayyidina dibawa dulu masa kecil, kambing-kambing yang tidak punya air susu, tiba-tiba apa? Deras. La ilaha illallah. Akhirnya dulu suaminya siapa yang menyusuin beliau? Siapa? Siapa namanya? Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah, suaminya sampai heran gitu. Loh, kok kemarin begitu belum datang anak yatim ini? Maksudnya siapa? Rasulullah. Makanya anak yatim itu bawa berkah, anak yatim. Makanya jangan suka main-main sama anak yatim. Anak yatim itu kalau sekali doa, pincang kamu nanti. Ya. Anak yatim itu dekat sama siapa? Dekat sama Allah. Makanya jangan zalim sama anak yatim. Oh, anak yatim itu kalau sekali doa, ya Allah, patahin kakinya. Oh, patah nanti tuh. Atau ya Allah, jangan berikan dia kesuksesan. Oh, nanti bisa itu nanti. Bisa apa? Bisa? Karena anak yatim dekat sama malaikat. Sama dekat sama siapa? Allah. Rasulullah dulu pernah anak yatim, beliau Sayyidina. Beliau pernah kesasar di sebuah tempat. Turun malaikat Jibril alaihis salam. Kesasar, kemudian dibimbing, beliau punya apa? Tunggangan. Makanya turun surat apa? Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada. Dan ia mendapatimu dalam keadaan apa? Bingung. Dhal di situ maksudnya bingung, bukan sesat ya, tapi apa? Bingung. Lalu Allah memberikan petunjuk jalan. Jadi Sayyidina dulu itu pernah masa kecil beliau kesasar. Akhirnya beliau nggak tahu tuh, karena kesasar di sebuah tempat yang nggak jelas lagi kelihatan mana timur mana barat. Akhirnya malaikat Jibril alaihi salam apa tuh ngebimbing unta siapa? Tunggangan Rasulullah. Mukjizat. Apalagi mukjizat Nabi? Mukjizat. Kalau dulu Nabi Sulaiman, beliau pernah apa? Beliau pernah apa tadi? Saya katakan. Beliau dulu karena lagi perang. Akhirnya karena mau maghrib, akhirnya Nabi Sulaiman bilang, ya Allah, jangan maghrib dulu ya Allah, karena kita lagi perang. Akhirnya Allah menarik matahari kembali. Keren gak tuh? Wih, sakti kan? Nabi Sulaiman, ditarik mataharinya gitu. Langsung balik kemana? Langsung balik jadi ke tengah gitu, jadi zuhur gitu ya. Jadi asar gitu. Tapi lebih canggih lagi kekuatan siapa? Sayyidina sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu pernah dulu Sayyidina Ali lagi apa? Lagi tidur, beliau lagi tidur gini saya. Lagi tidur kemudian karena beliau lagi capek. Oh iya, tadi saya ingat tadi ya. Karena beliau itu dakwah. Dakwahnya itu apa? Capek lelah. Nabi itu kalau pergi ceramah, ada yang bayar nggak? Nggak ada. Kalau sekarang Ustadz habis ceramah ada bayar nggak? Dikasih amplop, tempel. Ada yang isinya 700, ada yang isinya 1 juta. Aduh. Jadi apa? Jadi kadang-kadang kurang ikhlas. Kadang kalau di sana diundang dapat 3 juta, di situ dapat 300, kira-kira pilih mana ustadznya? Seperti itulah sekarang ya. Kalau dulu Rasulullah semakin jauh, semakin dalam, semakin tertantang Nabi. Semakin ke kampung pokoknya apa? Pokoknya Islam ini harus apa? Harus
Makanya saya bilang anak-anak saya, kalau bukan karena ikhlasnya Rasulullah, mungkin kita nggak akan dapat apa? Masuk Islam. Makanya sering-sering apa? Salawat. Sering-sering salawat anak saya. Sering-sering salawat supaya kita semakin cinta kepada siapa? Rasulullah. Nah, kamu nggak bisa muslim tuh. Kalau semua harus tunggu dibayar dulu, harus dikasih uang dulu. Tapi para sahabat itu berjuang dengan darah dan tidak makanya kamu nanti jadi apapun, mau jadi ustadz, mau jadi guru, perbaiki apa? Niat. Coba tes deh. Ketika ada satu tempat ngundang, dikasih 5 juta. Sama satu tempat diundang, dikasih 300.000. Tes, pilih 300. Ya, kalau kamu sudah bisa milih 300, ninggalin 5 juta, berarti apa itu? Ikhlas. Ya, ikhlas itu di hati, Ustadz. Iya. Tapi enggak bohong. Kalau sudah berhadapan sama nilai, bisa ikhlas atau enggak? Itu masalahnya. Baik. Ada lagi kalau Ustadz misalkan nggak dikasih uang apa? Nggak dikasih uang motor misalkan. Uang motor apa? Uang bensin. Mencak-mencak enggak tuh Ustadznya? Kalau mencak-mencak berarti enggak. Ikhlas. Anak saya belajar untuk apa? Ikhlas. Tapi anak saya. Jadi Sayyidina dulu kalau pulang itu, ya Allah, beliau pulang ceramah itu dan capek. Akhirnya beliau tertidur di pangkuan siapa? Enak enggak tuh Imam Ali? Ya Allah, lihat mukanya Nabi, lihat kepalanya Nabi, lihat sekujur badannya siapa? Rasulullah. Tidur di paha siapa? Ali bin. Ya Allah, semoga kita bisa lihat Nabi ya. Ya kalaupun nggak di dalam mimpi, nanti di mana? Di akhirat. Begitu kita bangkit, kita melekkan mata, ya Rasulullah di depan. Kamu kesini enggak? Sini. Kita sama-sama masuk apa? Surga. Ingin nggak? Mau nggak? Iya, makanya ya Allah apa? Cinta kepada Rasulullah juga apa? Juga mengamalkan sunnah Rasulullah. Kamu makanya jangan malu. Pakai jubah niatin karena mengikuti sunnah. Celana di atas mata kaki niatin ngikutin sunnah. Memelihara apa lagi? Jenggot, ya, niatin ngikutin sunnah. Ngafal Quran, niatin ngikutin sunnah. Karena nanti begitu kita bangun, siapa? Dafa. Ya Rasulullah, aku umatmu ya Rasulullah. Kamu siapa? Dilihat dari atas sama Nabi. Kepalanya model-model Beckham. David Beckham Ustaz ya. Kelamaan banget ya. Ya sekarang itu model rambut siapa? Yang paling terkenal? Siapa sekarang? Yang suka diikutin sama anak zaman sekarang, model siapa rambutnya? Apa? Koreanya siapa namanya? Kim Jong Un. Kim Jong Un mah Korea Utara ya. Bismillah. Hah? Ada dulu saya tahu tuh artis Korea, Kim Bum. Tahu Kim Bum nggak? Nggak tahu. Zaman dulu mah nggak tahu. Hah? Kalau sekarang itu K-pop. Dia sama Nabi itu. Kepalanya K-pop. Bajunya reggae. Nice. Celananya distro. Nice. Ya, dilihat sama Nabi. Kamu nggak ada mirip-miripnya sama saya, kata siapa? Rasul. Udah, pergi. Orang yang pertama kali kita ingin lihat Sayyiduna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nyata-nyatanya Nabi bilang apa? Kamu, sana. Karena Allah katakan apa? Wa idzan nufusu zuwijat. Nanti jiwa-jiwa itu akan Allah pasangkan dengan yang sama corak amalannya, yang sama amalannya, yang sama pakaiannya, yang sama tradisinya, sama budayanya, sama hidupnya. Kalau ada orang Islam ngikutin gaya-gaya orang kafir, nanti dikumpulin sama orang itu. Itulah makanya anak-anak saya, kamu harus bangga jadi seorang muslim, pakaian muslim. Harus bangga, karena dunia ini sebentar. Dunia sebentar. Dan akhirat itu selama. Datang siapa? Datang Jibril. Ya Rasulullah, aku umatmu ya. Lihat sama Nabi. Cakep nih, pakai peci. Rambutnya enggak mohak. Enggak mohak apa? Enggak. Apa namanya? Apa namanya kalau gunting itu? Ya, mulet. Wis. Mulet. Ini bagus nih, enggak gunting mulet ini. Wis, bajunya pakai gamis pula. Wah, celananya sirwal.
Alhamdulillah. Ini kamu kesini, kamu ke belakang saya. Kata siapa? Ya Allah, tuh senang banget itu. Kita langsung berdiri di belakang siapa? Rasulullah. Apalagi kalau surga kita berdekatan dengan surga siapa? Amin ya rabbal alamin, anak-anak saya. Nah jadi itu. Dan Nabi lagi apa? Lagi tidur itu, Sayyidina. Lagi tidur. Kemudian beliau karena terlalu capek, terlalu lelah, akhirnya beliau itu agak kelewat tuh dari sholat zuhur karena matahari sudah mau apa? Mau menuju asar. Akhirnya Allah karena Sayyidina begitu bangun kaget gitu. Akhirnya, kenapa kamu gak bangunin saya? Kata siapa? Rasulullah. Sama siapa? Sama Ali. Apa kata Ali? Ya Rasulullah, aku takut kalau bangunin. Karena bahagianya Ali juga ditiduri pahanya oleh siapa? Ya antum misalkan ada satu ustadz misalkan yang antum siapa yang antum suka, misal siapa? Ustadz siapa? Ustadz siapa yang antum paling senang misalnya itu? Ustadz Yasir. Ustadz Yasir misalkan. Ustadz Yasir ya. Ustadz Yasir tiba-tiba, Jib, sini Jib. Sila. Tidur Ustadz Yasir. Kira-kira antum berani nggak ganggu kira-kira? Ayo, Riki. Tiba-tiba misalkan Ustadz Yasir tidur gitu. Berani diganggu nggak Irfan? Tetap jangan tidur dong gitu. Nggak berani kan? Ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Ali? Ya Rasulullah, aku nggak berani ya Rasulullah. Karena memang juga Ali senang ditiduri pahanya oleh siapa? Rasulullah. Lalu mukjizatnya Nabi, kalau tadi Nabi Sulaiman bisa apa? Bisa narik matahari sekali, kalau Nabi berapa kali? 2 kali. Ditarik matahari itu ke siang, Nabi Muhammad sholat, dan ditarik lagi ke asar, supaya Ali juga bisa apa? Sholat. Sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi, Nabi Sulaiman bisa ngomong nggak sama hewan? Kan ada ya, Nabi Sulaiman bisa ngomong sama hewan. Nabi bisa ngomong nggak sama hewan? Mujizatnya bisa. Bisa. Jadi ceritanya dulu Nabi lagi duduk-duduk sama sahabat kayak gini, lagi ngaji gitu, sahabat lagi duduk-duduk. Tiba-tiba ada burung datang. Dan burung itu ngepakkan sayapnya, gitu. Di sisi siapa? Di sisi Rasulullah. Kemudian Nabi bilang apa? Kamu kenapa? Ada burung. Dan ngomong burung itu bilang, ya Rasulullah, anak saya diambil sama salah satu murid engkau. Ya, lagi ngaji Rasulullah. Ya, kata Rasulullah. Ada yang mainin anak burung. Burung asli nih, burung. Ada yang main. Ya. Ada yang mainin anak burung, kata Rasulullah. Akhirnya ada satu ngangkat, ana ya Rasulullah. Mana anak burungnya? Akhirnya diambil sama Nabi, kemudian diberikan ke ibunya. Akhirnya burung itu apa? Senang dan dia kembali terbang bersama anaknya. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi kita Nabi Muhammad itu banyak mujizatnya. Cuman yang kita tahu mujizat cuman apa? Al-Quran. Nabi Musa bisa mengeluarkan apa? Cahaya dari kantong. Nabi ada cahaya nggak? Apa? Mana cahayanya? Mana cahaya Nabi? Islam apa lagi? Al-Quran. Kalau Nabi Musa hanya mungkin di kantong, sementara kalau Nabi kita Al-Quran cahayanya ke seluruh dunia. Akhirnya Islam bisa dipeluk. Mau orang masuk apa Islam? Makanya inna hadzal kitab yarfa'u aqwaman wa yadha'u akharin. Al-Quran ini mengangkat sebuah kaum. Innallaha yarfa'u aqwaman bihadzal kitab wa yadha'u akharin. Allah mengangkat sebuah kaum karena apa? Al-Quran, dan Allah menghinakan sebuah kaum dengan Al-Quran. Makanya kalau anak-anak saya itu, kamu jangan itu, selalu kan saya bilang dari dulu, pertama-tama itu, kamu jangan pernah minder ngafal Quran. Demi Allah, nanti kamu rasakan nanti manfaat orang ngafal Quran itu. Ya Allah, itu semua jadi mudah, semua jadi apa? Jadi mudah. Jangan minder. Dan orang yang tidak belajar Quran jadi terhina. Sallallahu alaihi wasallam. Itu salah satu mujizat. Kalau tadi kita katakan Sayyidina apa? Dinaungi. Itu di usia berapa? Di usia 12. Safratuhu saniyatu ila Syami. Safarnya Sallallahu alaihi wasallam yang kedua menuju ke mana? Ke Syam. Pertama, fil khamisati wal 'ishrina min umrihi. Qul
ila Syami marratan saniyatan fi tijaratin sayyidati Khadijah fil khamisah. Di umur yang kelima wal ishrin, atau di tahun yang kelima wal ishrin dan 20. Berarti berapa? 25. Min, daripada umrihi, umurnya, sallallahu alaihi wasallam. Safara, beliau bersafar atau bermusafir. Kemana? Ila Syam, ke Syam. Marratan, kali, saniyatan yang kedua. Marratan, apa arti marratan? Kali, saniyatan yang kedua atau yang kedua kali. Dalam hal apa anak-anak saya? Tijarah. Apa tijarah? Berdagang. Iya. Berdagang. Berdagang untuk siapa anak saya? Lis sayyidati Khadijah. Untuk sang tuan putri siapa? Khadijah radhiyallahu taala anha alaiha salam. Baik. Untuk siapa? Khadijah. Siapa Khadijah anak saya? Nah, poin kedua. Dan dia adalah zata syaraf, perempuan yang mulia. Perempuan yang terhormat. Syaraf itu apa? Terhormat. Zata syaraf, perempuan yang terhormat. Wamal, dan perempuan kaya raya. Jadi anak saya, Sayyidatna Khadijah ini perempuan apa? Terhormat dan juga kaya raya. Jadi Sayyidatna kemarin apa? Ya, Sayyidatna siapa? Istri Rasulullah. Istri yang keberapa? Yang pertama. Dan Nabi kita Nabi Muhammad tidak menikah lagi selama beristrikan siapa? Khadijah. Karena saking cintanya. Makanya biasanya kalau laki-laki sangat cinta sama istri, itu jarang poligami. Jarang poligami. Makanya khilaf di kalangan para ulama. Lebih utama siapa? Khadijah atau Aisyah? Bingung para ulama untuk mengatakan mana di antara dua orang paling mulia. Ya, kata para ulama paling bilang apa? Ya, Aisyah punya keutamaan. Khadijah punya. Karena Rasulullah dulu selama beristrikan Sayyidatna Khadijah, Rasulullah enggak menikah. Sallallahu alaihi. Karena Sayyidatna Khadijah itu istri pertama beliau. Dan seorang janda. Siapa suami pertama beliau? Siapa namanya? Hah? Abu Halah. Abu Halah, Hindun. Ya. Namanya Hindun. Ya. Punya anak namanya apa? Halah. Kemudian dipanggil jadi Abu Halah. Sayyidatna ibunda kita itu menikah 2 kali anaknya. Sebelum nikah sama siapa? Rasulullah. Namanya ada, suami beliau juga ada namanya Atiq ibnu Aiz atau Abid. Ada di antara 2 nama itulah. Atiq ibnu Abid atau Aiz. Dua orang. Jadi Sayyidatna ketika beliau sudah berlalu dari suami yang kedua, beliau memutuskan untuk tidak menikah lagi. Sibuk untuk berbisnis. Apa gelar beliau? Ada yang tahu? Nah, satu dari dapat 5.000. Yang tahu gelar Sayyidatna Khadijah? Kalau Fatimatuz Zahra. Kalau Sayyidatna Khadijah apa gelarnya? Khadijah. Atta? Enggak ada yang tahu ya. Kelempar ini. At-Tahirah, wanita suci. Radhiyallahu taala anha. Karena beliau itu anak saya terjaga sekali. Jarang keluar rumah, makanya nanti kalau punya istri jangan sedikit-sedikit diajak keluar. Jangan diekspos. Diajak keluar mah boleh, diajak keluar nge-mall, shopping, belanja, boleh nggak? Boleh. Tapi jangan ekspos karena dulu Sayyidatuna Khadijah itu nggak pernah ngekspos diri. Itu Jibril. Dan
janda tapi janda tapi kaya, terhormat, keluarga baik. Allahu Akbar. Kira-kira kamu kalau ada seperti ini mau nggak kira-kira? Mau dia. Mau dia. Mau dia. Masih jauh nih, masih SMP ini. Iya. Kalau Gibral ya nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa Gib, nikah mah. Nikah itu, anak-anak saya, nikah itu cuman akad doang, ya nggak Gib? Apa yang kamu takutin buat nikah? Nih, saya kasih tahu ya. Ada orang di sana pacaran, makan Indomie. Minum kopi. Paca? Haram atau halal? Haram. Yang paling besar suaranya biasanya dia. Dia pelakunya. Iya. Pacaran, makan Indomie. Padahal yang membedakan itu cuma akadnya doang. Antara yang menikah makan Indomie bareng-bareng sama yang belum sah makan Indomie bareng-bareng. Padahal sama. Tapi lebih baik mana makan Indomie antara dua orang itu? Yang menikah. Baik. Makanya saya kasih resep. Siapa yang pengen cepat nikah? Angkat tangan. Siapa yang pengen cepat nikah? Biasanya perempuan itu mahal di orang tuanya. Bapaknya atau biasanya ayahnya biasanya agak awet itu ayah tuh. Makanya nanti kalau kamu cari istri yang murah, karena murah mahar itu apa? Berberkah. Makanya cari istri yang anak yatim, tidak punya orang tua. Karena kamu ngurusin anak yatim, dapat double keutamaan, dapat nikah sama ngurus anak yatim. Anak yatim nggak sulit karena dia nggak ada orang tua. Jadi bisa murah, apalagi kalau kita mahasiswa, kadang-kadang sebulan ada, kadang-kadang nggak ada. Bilang itu, ada anak yatim, cantik misalkan. Kamu yatim? Oh, saya cantik. Saya cantik. Kamu yatim? Iya, yatim. Mau nikah sama saya? Mau. Gitu. Tapi kita murah-murah ya? Iya. Biasanya kalau anak yatim itu nggak ada kesulitan. Tapi kalau ada ayahnya orang, biasanya apalagi kalau ayahnya belum paham agama, datang kita khidbah, kamu mau sama anak saya? Iya Pak. Kerjaan kamu apa? Penghasilan kamu berapa? Maaf Pak, saya masih mahasiswa Pak, masih kuliah. Mudah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan laki-laki itu jangan ngejar satu perempuan, karena perempuan itu banyak. Jangan cuma terpaku sama satu perempuan. Dan jangan pacaran. Karena kalau pacaran, begini konsepnya saya. Perhatikan semua ke depan. Karena pacaran itu akan menjadikan kamu itu untuk tidak bisa memilih antara perempuan yang paling baik. Ngenesnya kamu sudah pacaran 5 tahun. Janji itu sama si cewek. Pokoknya aku akan nikahi kamu. Di atas langit. Di bawah langit. Aku sumpah demi Allah. Terikat nggak tuh? Terikat. Begitu 5 tahun, ada tiba-tiba perempuan datang di seberang jalan, cantik pula, udah janji sama seseorang, tapi juga kagum sama seseorang. Nah, itu penyakit orang pacaran. Ya, jadi kamu laki-laki itu harus bebas untuk apa? Memilih. Kamu berhak untuk memilih. Dari rahim perempuan itu anak kamu apa? Lahir. Pertama apa? Hafizoh 30 juz 30 juz. Ya, Hafizoh cantik. Kemudian apa? Anak yatim. Nah, supaya apa? Supaya murah. Itu konsep orang supaya apa? Supaya menikah murah. Tapi biasanya kalau enggak punya ayah tuh mudah. Karena kalau ibunya biasanya cepat biasanya. Berapapun ada. Oke? Kok kita kesana kemari ya penjelasannya ya? Jadi ibunda kita Khadijah itu apa? Janda. Kemudian kaya. Baik. Keluarga kaya. Suku Quraisy. Allahu Akbar. Itu zata syarafin wa malin. Tadi apa saya katakan? Istri
pertama. Dan orang atau wanita pertama yang beriman kepada siapa? Rasulullah. Ya. Makanya itulah sayangnya Nabi sama Sayyidatina Khadijah. Saat dimana tidak ada orang mau beriman, satu-satunya mau beriman siapa? Sayyidatina Khadijah. Makanya ada satu ucapan, kamu catat ya. Apa kata Sayyidatina Khadijah? Apa kata Sayyidatina Khadijah? Ya Rasulullah, wahai suamiku, sekiranya aku nanti meninggal, meninggal, maka ambillah tulang belulangku untuk jadikan sebagai tempat jalanmu atau jembatan untuk engkau berdakwah, mengajak orang untuk masuk Islam. Wanita luar biasa ini, sahabat Khadijah. Hidup berkecukupan, mau jadi orang miskin yang tadi kaya raya, hartanya habis untuk berjuang memperjuangkan habis karena dipakai untuk, makanya Sayyidina Rasulullah itu salah satu sebab kenapa Nabi nggak mau menikah lagi, nggak mau menikah dulu. Tapi begitu sudah wafat Sayyidina Khadijah, baru beliau menikah sama siapa? Aisyah, kemudian nikah. Sallallahu alaihi. Aduh. Ya Allah, Sayyidatuna Khadijah. Apa? Tastajirur rijala fi maliha tastajir. Beliau menyewa ya, atau ya menyewa ya, atau apa? Ya, menyewa di sini maksudnya apa? Bekerja sama. Ar-rijala dengan laki-laki. Ar-rijala laki-laki. Fi maliha dalam pengurusan hartanya. Artinya karyawan Sayyidina itu diambilnya memang ya banyak laki-laki, karena memang yang bisa ngangkat barang laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Makanya beliau bos lah istilahnya. Beliau bos. Jadi banyak beliau punya karyawan. Tastajiru ar-rijala ya, yang menyewa laki-laki fi maliha untuk mengurusi bisnisnya. Mengurusi bisnis. Waqad ikhtarathu li hadzal amali. Waqad dan sungguh ikhtarathu beliau memilihnya. Siapanya di sini? Rasulullah. Qul sallallahu alaihi wasallam li hadzal amali, untuk ini apa? Pekerjaan. Dan sungguh memilih siapa dia Ibunda Khadijah nya Sayyidina siapa? Rasulullah li hadzal amali, untuk ini apa? Pekerjaan. Li'annaha, karena sesungguhnya ia siapa di sini? Khadijah sami'at, mendengar siapa dia? Khadijah bisidqihi, tentang kejujurannya. Kejujuran siapa? Rasulullah. Jadi sudah lama terdengar memang tentang siapa? Rasulullah. Ada anak pemuda laki-laki, orangnya jujur, orangnya amanah, orangnya tangkas, orangnya ganteng, orangnya apa? Pokoknya sudah lengkap sudah. Siapa? Rasul. Sudah lama didengar sama siapa? Khadijah. Jadi ceritanya dulu anak saya Rasulullah, paman beliau kan siapa? Paman beliau tempat beliau tinggal, yang ngurusi beliau Abu Thalib. Jadi Abu Thalib itu pernah di satu keadaan tertentu, Abu Thalib bisnisnya agak drop. Karena Abu Thalib juga pedagang. Tapi masalahnya yang terkenal waktu pedagang siapa? Banyak kalah tuh, pembisnis laki-laki itu kalah sama Khadijah. Karena Khadijah itu pinter, kalaupun dari dalam kamar, tapi mampu untuk apa? Mampu untuk menguasai pasar. Iya. Lalu apa? Ya Abu Thalib akhirnya apa? Kewalahan. Lalu apa kata Abu Thalib? Ya Muhammad, keadaan kita semakin sulit saja hari ini. Lalu apa kata Rasulullah? Wahai paman, aku ingin ikut kerja. Rasulullah itu selalu bilang apa? Mandi, gak pernah nyusahin orang lain. Kalaupun paman, disayang pula. Sangat dicintai sama pamannya, tapi ya gak menjadikan beliau lalu itu jadi apa? Jadi manja. Kamu itu jangan jadi anak manja. Kalau bisa nanti kuliah, kerja, jangan lagi bebani siapa? Orang tua. Cari kuliah-kuliah yang gratis. Kamu bisa
Ketika ada orang sukses dengan uang orang tuanya, kamu itu harus sukses dengan kuliah apa? Hadis. Beasiswa. Itu anak itu begitu, jangan selalu orang tua minta uang, orang tua. Sayyidina, ya Rasulullah, paman aku ikut dagang. Gimana ya? Atau gini aja deh kata paman. Coba nanti saya tawarin ke Khadijah. Khadijah yang saudagar dagang yang kaya raya itu. Iya. Kamu mau gak kerja sama dia? Mau, kata siapa? Rasulullah. Akhirnya Abu Thalib datang ke Sayyidina Khadijah. Assalamualaikum. Belum ada salam. Belum ada assalamualaikum warahmatullahi. Sayyidina Khadijah. Ya, Khadijah akhirnya keluar. Hanya beliau, ya, wahai paman. Iya, paman, ada sesuatu yang bisa saya bantu. Ya, keadaan saya begini. Saya punya keponakan, bisa nggak ikut kerja di tempat kamu? Gitu. Siapa? Muhammad. Ya Allah. Nama yang sudah lama didengar oleh siapa? Khadijah. Dan tidak ada nama waktu itu satu-satunya namanya siapa? Muhammad. Jadi orang kalau sebut Muhammad itu nggak ada lagi lain selain siapa? Rasulullah Muhammad. Apa kata Khadijah? Ya langsung. Tapi ya Khadijah waktu itu memperlihatkan seolah seperti apa? Tetap menjaga wibawanya. Tetapi begitu terdengar nama Muhammad, detak jantung beliau itu apa? Siapa? Muhammad. Sama seperti kamu. Siapa namanya? Disebut namanya Alexa. Wih, tak gitu kan. Sudah terbayang aja kemana-mana terbayang itu. Nah, Sayyidatina Khadijah, tapi tetap apa? Ngontrol di diri. Padahal hati beliau itu apa? Bergetar ketika disebut nama Muhammad. Iya, sudah lama saya dengar nama keponakanmu itu, paman. Iya, saya punya keponakan itu insya Allah belum. Ya, saya punya keponakan itu, ya, cakep, cekatan, bisa diandalkan, ganteng pula, kuat. Beliau saat itu lagi usia berapa? 25, lagi energiknya Sayyidina. Ya nggak apa-apa, langsung aja suruh datang nanti. Akhirnya Rasulullah datang Nabi kita Nabi Muhammad, dilihat sama siapa? Dan itulah pandangan pertama yang membuat Sayyidatina Khadijah apa? Jatuh cinta. Sallallahu alaihi. Begitu dia. Langsung apa? Makanya yang pertama kali mencintai itu Rasulullah atau Khadijah? Rasulullah atau Khadijah? Khadijah. Nabi mau atau enggak? Mau, tapi masalahnya Nabi itu enggak berani mau. Mau tapi enggak berani mau. Karena Nabi anak yatim, orang miskin. Kalau dibanding dengan siapa? Jadi sementara Khadijah orang kaya. Makanya kan ada orang bilang, aku nggak bisa menikahimu karena pilihan orang tua. Iya. Kamu udah lihat, kamu udah angon gitu ya. Kamu udah jaga-jaga dari kemarin ada seorang akhwat SMP bareng, SMA bareng, kuliah bareng. Nikahnya sama orang lain. Karena kamu miskin. Sementara suaminya orang kaya. Na'udzubillah. Nah terus Sayyidatina Khadijah, ya Muhammad. Karena Rasulullah lebih ganteng daripada siapa? Nabi Yusuf. Tapi kalau Nabi Yusuf kan membuat perempuan tergoda. Tapi kalau Rasulullah enggak. Gantengnya Nabi itu netral. Ya. Tidak menjadikan orang menjadi apa? Bersyahwat gitu. Makanya siapapun lihat Nabi itu terpukau gitu, terkagum, tetapi tidak membuat orang jadi bersyahwat. Ganteng. Akhirnya ya sudah, kerja, kata siapa? Sayyidatina Khadijah. Ya, sambil sok-sokan apa? Seperti orang enggak padahal di hatinya itu apa? Gitu. Kalau setiap ketemu, setiap ngelihat siapa? Rasulullah. Akhirnya ada temannya Nabi yang selalu, akhirnya apa kata Sayyidatina Khadijah? Kau bagianmu ini. Akhirnya langsung dipercaya. Akhirnya yang lain-lain itulah Muhammad baru masuk, sudah dipercaya banyak saja gitu ya. Karena Rasulullah langsung dipercaya sama Khadijah karena orangnya jujur, dites sama Khadijah. Disuruh bawa barang langsung, pergi kemana? Ke Syam. Kedua kalinya kan setelah 12 pergi ke Syam lagi apa?
jualan. Bawa barang sebagai karyawan siapa? Khadijah waktu itu. Jadi akhirnya Rasulullah bawa. Ditemani sama siapa? Maimunah. Maisarah. Maisarah itu laki perempuan? Laki-laki. Kalau sekarang Maisarah perempuan laki? Perempuan ya. Kalau dulu Maisarah itu laki-laki, Maisarah. Ditemani Nabi. Akhirnya berjualanlah Nabi, ya, bertransaksilah Nabi. Pulang Nabi, dapat untung banyak. Tidak ada yang kurang, tapi malah apa? Untung. Langsung diberikan gaji pertama oleh siapa? Khadijah. Tapi Maisarah lihat-lihat sang ibunda ini kayaknya mulai kayaknya Rasul. Akhirnya Maisarah itu datang nanya sama siapa? Sama Tuan. Putri. Tuan. Tahu kan? Tuan. Iya. Sepertinya engkau jatuh cinta sama Muhammad. Jatuh cinta sama? Gitu saya kata siapa? Hadis. Tapi beliau nggak bilang iya karena memang kebetulan Siditna apa? Benar-benar cinta. Enggak, sepertinya engkau benar mau. Kata siapa? Khadijah. Ya tapi gimana kalau Muhammad mau? Berarti apa? Dia tidak bilang tidak, tetapi bilang apa? Kalau Muhammad, tenang Tuan. Saya itu yang apa? Yang urus. Akhirnya Maisarah deketin siapa? Rasulullah. Muhammad. Ya. Lagi jualan. Mau nikah enggak? Ya mau nikah. Mau sih kata siapa? Rasulullah. Mau nikah. Tapi kira-kira ada yang mau enggak sama saya? Saya kan karyawan, buruh, kayak begitu. Apa kata Maisarah? Kalau kira-kira ada perempuan yang mau menanggung hidupmu, dirimu, pernikahanmu, wanita cantik, kaya raya, mau nggak? Langsung Nabi bilang apa? Siapa yang nggak mau? Pasti apa? Pasti mau gitu. Tapi ada nggak orang kayak begitu kata siapa? Rasulullah. Ya ada. Siapa? Allah. Langsung Nabi apa? Khadijah. Nah kan Khadijah kan tuan kita gitu. Bos kita gimana? Masa mau gitu kan? Oh enggak. Nanti saya ngomong. Beres itu. Kata siapa? Maisarah. Akhirnya Maisarah jadi apa? Jadi jembatan. Ngomong ke Khadijah. Muhammad mau. Ngomong ke Rasulullah. Khadijah mau. Akhirnya dua orang ini bertemu. Kisah selanjutnya di episode selanjutnya. Pernikahannya nanti. Ini masih sedikit. Karena sudah jam berapa? Jam 9 lewat mungkin berarti. Baik anak-anak saya. Nanti kita cerita lagi ya. Artinya nggak tumben semangat, biasanya ngantuk. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi semoga cerita ini menjadikan kita semakin cinta kepada siapa? Istri-istri Rasulullah dan juga cinta kepada siapa? Rasulullah. Karena nanti insya Allah nanti kita bahas yang ini ya, karena sudah lewat. Ini yang bisa kita sebutkan di malam hari ini. Baik, kalian istirahat. Semoga nanti kita bisa melanjutkan kembali pelajaran kita. Wallahu waliyun dzalika wal qadiru alaih. Kita tutup dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.